Saudara-saudara, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah pada saat ini. Apabila saudara rindu menghaturkan persembahan, dapat dihaturkan melalui rekening bendahara atas nama gereja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita memasuki ibadah dan bersama-sama kita memuji nama Tuhan. Hai mari semua yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar, mulia namanya, katanya megah. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan dan mari kita melantunkan pujian, kita menyanyi bersama. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, memohon tuntunan Roh Kudus agar kami dapat menghampiri atau menyambut sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Injil diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 10 ayat 1 sampai dengan ayat 15. Matius 10 ayat 1 sampai 15 yang berbunyi, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya, dan Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes, saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka,
Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak menerima perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu. Kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, Tuhan kita dalam melakukan karya penyelamatan tidak bekerja sendiri. Tuhan senantiasa melibatkan manusia untuk turut serta terlibat. Tuhan memanggil dan mengutus orang-orang percaya untuk juga melakukan karya tersebut. Ladang karya penyelamatan sangat luas, yaitu dunia ini. Tetapi para pekerja tidak banyak. Seperti yang Yesus katakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Matius 9 ayat 37. Keadaan ini seharusnya mendorong orang percaya untuk punya kesanggupan menerima panggilan dan perutusan dari Tuhan. Memang ketika orang percaya menerima panggilan dan perutusan dari Tuhan, maka harus siap sedia menghadapi tantangan dalam menjalankan tugas tersebut. Tetapi harus yakin bahwa Tuhan akan memperlengkapi serta menolong dan memberi kuasa kepada setiap orang yang dipanggil dan diutus untuk menghadapi setiap tantangan. Dibutuhkan ketangguhan untuk menghadapi. Tangguh di sini dalam arti kuat, tahan menderita dalam menjalankan tantangan dalam bentuk apapun sekalipun berat. Seringkali banyak orang akan mundur ketika menghadapi tantangan. Mundur bukanlah suatu pilihan, tetapi harus tetap maju menyelesaikan karya dengan tetap setia. Memang tidak mudah, tetapi perlu dijalani dalam terang hikmat Tuhan, seperti apa yang disampaikan oleh Yesus, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan kita saat ini di Matius 10, Tuhan memanggil kepada 12 orang untuk menjadi murid-muridnya. Dilatar belakangi oleh rasa kasihan Yesus melihat
orang-orang Israel seperti domba tak bergembala yang lelah dan terlantar. Keadaan lelah dan terlantar ini bisa dilihat ketika banyak orang Israel yang hidup dalam kelemahan, sakit penyakit, serta kerasukan roh jahat. Akhirnya Yesus memanggil 12 orang untuk menjadi muridnya, sekaligus juga memberi berbagai macam kuasa untuk bisa mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit dan lemah. Yesus memanggil dan juga mengutus mereka. Tugas perutusan yang dijalani para murid bukan tugas ringan, tapi tugas berat, yaitu tantangan bahkan penolakan. Secara terang benderang, Yesus mengatakan tentang gambaran penolakan yang dihadapi oleh para murid, tapi juga memberi janji bagi setiap mereka yang mampu bertahan. Gambarannya yaitu mereka akan diutus seperti domba di tengah serigala. Mereka akan ditolak dan bahkan sampai dibawa di depan majelis agama. Tapi Yesus memberi janji tidak perlu takut kepada mereka bahwa nanti Roh Kudus sendiri yang akan memberi kesaksian saat di depan majelis agama. Dan juga walaupun berat bagi mereka yang bertahan akan selamat. Selain itu, Yesus juga mengingatkan tetap waspada dan cerdik seperti ular, jadilah cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Apabila ditolak di suatu kota, tidak perlu melawan, tetapi pergi dan masuk kota lain. Artinya apa? Artinya bahwa penolakan akan kehadiran mereka yang membawa misi perutusan tidak akan menghentikan misi perutusan. Yesus juga menekankan bahwa misi perutusan itu hanya untuk orang Israel. Jadi tugas perutusan itu punya sasaran dan tujuan yang jelas. Dalam konteks Injil Matius ini fokusnya adalah umat Israel. Saudara-saudara, Yesus datang ke dunia mempunyai misi penyelamatan. Karya penyelamatan Allah tampak dari pertolongannya kepada mereka yang lemah, yang sakit, tertindas, dan terikat kuasa kegelapan. Tetapi seringkali mereka dalam kelemahannya berjalan tanpa gembala, yang mudah terjatuh dan kehilangan arah. Dalam situasi ini, Yesus memanggil dan mengutus orang percaya untuk terlibat dalam misi penyelamatannya, walaupun sebagai orang yang dipanggil dan diutus akan menghadapi banyak tantangan, bahkan ditolak, tetapi Yesus memberi pesan, jangan takut dan khawatir, karena Yesus menyertai kita dalam menjalankan tugas. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari sini kita dapat mempunyai pertanyaan dan refleksi, yaitu apakah kita sebagai murid Yesus, murid Kristus, juga mempunyai belas kasihan seperti Yesus ketika melihat sesama yang terlantar? Maukah kita dipanggil untuk diutus mewartakan kabar baik dan memulihkan mereka yang lemah? Saudara-saudara, mari kita siap sedia dipanggil dan diutus memulihkan mereka yang lemah. Jangan takut, tetaplah setia, tetaplah bertahan, maka kita pun akan mendapat tempat keselamatan. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, jemaat diundang bangkit berdiri.
Marilah kita sebagai bagian umat di dunia dan di segala zaman mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, membawa doa dan apa yang menjadi permohonan kami. Engkau berkati ya Tuhan, keluarga di jemaat kami, keluarga demi keluarga, isi anggota keluarga, dari anak-anak yang sekarang para orang tua masih bekerja, orang tua kasepuhan, adiuswa dan yang sudah pensiun, berkatilah mereka satu persatu, sehingga dalam satu ikatan keluarga, mereka saling berbahu-membahu, saling mengasihi, saling menopang, saling menguatkan, sehingga dalam keluarga besar di keluarga masing-masing mendapat curahan limpahan kuasa Tuhan. Kami saat ini juga berdoa pekabaran Injil yang ada di penjuru bumi, dimanapun mereka berada, termasuk di lingkup Kutoarjo, di Sekolah Kristen, SMK Kristen Kutoarjo, atau GKJ Kutoarjo. Berkatilah bangsa dan negara Indonesia juga Tuhan lindungi, Tuhan beri kebijaksanaan atas para pemimpin bangsa, demikian juga dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca dari Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Mari kita haturkan dengan iringan nyanyian, mari kita menyanyi. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Mari kita berdoa. Bapa sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu saja. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Serta kami dalam karya di hari-hari yang akan datang, kami berdoa di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan, mari kita menyanyi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini kembalilah ke tempat masing-masing saudara dan laksanakanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Mari kita mengarahkan hati kita dan menyambut perutusan dan berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha.